warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Padilla Pujianti. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Hambali, Anissa Fitri, Rahmi Sukmawati, Taufik Bagus, dan saya sendiri Tessa Padilla Pujianti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu PPh pasal 21 dan menyelesaikan kasus pajak mengenai PPh pasal 21. Tugas ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sugiharto, SEMM. Sebelum kita menyelesaikan soal kasus mengenai pajak penghasilan 21, kita kenali dulu apa itu PPh pasal 21. Apa itu PPh 21? Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 adalah pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. PPh pasal 21 ini dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak di dalam negeri. Umumnya, PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu perusahaan. Penggajian sendiri bisa dihitung secara manual atau dengan bantuan aplikasi. Namun, sebenarnya PPh pasal 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Perlakuan atas PPh 21 sangat bervariasi, tergantung pada jenis penghasilannya. Kemudian di sini ada tarif PPh 21. Yang pertama, penghasilan kena pajak atau bisa kita sebut PKP. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per/32/PJ/2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua ada penghasilan tidak kena pajak atau bisa kita sebut PTKP. Penghasilan tidak kena pajak merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Menurut DJP, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun. Maka tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau RUU HPP, besar PTKP tidak berubah, yakni 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi penuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Kemudian di sini ada tarif pajak progresif. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif dengan tarif pajak progresif tertinggi 30%. Dalam RUU HPP yang di dalamnya merevisi beberapa undang-undang perpajakan, salah satunya Undang-Undang PPh, maka tarif pajak progresif PPh pribadi atau PPh 21 untuk mengetahui pihak terhutang adalah sebagai berikut. Di sini ada lapisan tarif, rentang penghasilan UU PPh, kemudian ada rentang penghasilan RUU HPP. Di sini kita menggunakan peraturan terbaru yaitu yang rentang penghasilan dalam kurung RUU HPP. Yang pertama ada penghasilan 0 sampai 60 juta dikenakan tarif 5% untuk lapisan pertama. Kemudian lapisan kedua, penghasilan 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Lapisan yang ketiga, penghasilan 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Lapisan yang keempat, penghasilan 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif 30%. Kemudian lapisan yang kelima, penghasilan 5 miliar
dikenakan tarif 35%. Nah, kemudian di sini kita akan menyelesaikan salah satu kasus pada perusahaan manufaktur. Kasusnya yaitu, Tuan Budi adalah seorang karyawan perusahaan manufaktur di Indonesia. Tuan Budi menerima pendapatan sebesar 17.500.000 per bulan. Dalam 1 tahun, ia membayar iuran pensiun sebesar 2.750.000. Biaya jabatan per tahun yang ditetapkan perusahaan adalah sebesar 5 juta. Tuan Budi telah menikah, memiliki 2 orang anak, dan istri Tuan Budi merupakan ibu rumah tangga. Hitung pajak terhutang Tuan Budi. Untuk menyelesaikan soal kasus di atas, maka penyelesaiannya yaitu gaji pokok Tuan Budi 1 bulan 17.500.000. Untuk gaji pokok per tahunnya yaitu 210 juta. Maka pengurangnya yaitu biaya jabatannya 5 juta, biaya pensiun Tuan Budi 2.750.000 rupiah, maka penghasilan neto Tuan Budi setahun yaitu 202.250.000 rupiah. Total ini didapat dari gaji pokok Tuan Budi dikurangi biaya jabatan dikurangi biaya pensiun. Dan untuk PTKP-nya Tuan Budi yaitu PTKP K2. K2 ini yaitu Tuan Budi sudah menikah dan memiliki 2 tanggungan anak. Untuk wajib pajak pribadinya 54 juta, status kawinnya 4.500.000, dan untuk tanggungan 2 anak 9 juta. Satu anaknya 4.500.000, maka 2 anak dikalikan saja jadi 9 juta. Maka total PTKP Tuan Budi yaitu 67.500.000 rupiah. Penghasilan kena pajak atau PKP Tuan Budi senilai 134.750.000 rupiah didapat dari penghasilan neto setahun Tuan Budi dikurangi total PTKP, maka hasilnya 134.750.000 rupiah. Kemudian untuk PPh pasal 21 terutang Tuan Budi yaitu 60 juta, kita kalikan 5%, yang artinya penghasilan Pak Budi dalam hal ini 134.750.000 rupiah masih termasuk ke dalam kategori lapisan pertama yang 60 juta ini. Maka kita kalikan 5%, hasilnya 3 juta. Kemudian untuk yang kedua 74.750.000 rupiah kita dapatkan dari sisa pendapatan Pak Budi, kita kalikan 15%, maka hasilnya 11.212.500 rupiah. Nah, maka total PPh pasal 21 terhutang Tuan Budi yaitu 14.212.500 rupiah kita dapat dari yang atas tadi ya, 3 juta ditambah 11.212.500 rupiah. Maka jika kita ingin melihat berapa pajak terhutang Tuan Budi per bulan, bisa kita bagi saja 14.212.500 rupiah kita bagi 12, maka hasilnya 1.184.375 rupiah. Jadi total pajak terhutang Tuan Budi yang harus dibayarkan dalam 1 tahun yaitu 14.212.500 rupiah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.